Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tipe data, konstanta, variabel, dan juga jenis operator pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terkait tipe data, konstanta, dan variabel di sini kita akan pelajari satu persatu apa itu tipe data, apa itu operator, dan variabel. Yang pertama tipe data. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, komputer itu bisa diartikan sebagai alat untuk menghitung atau dalam istilahnya juga diambil dari to compute yang artinya menghitung. Nah, untuk melakukan proses perhitungan maka dibutuhkan data yang akan diproses. Jadi dibutuhkan data untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan di dalam komputer. Jadi tipe data di sini ada beberapa, yaitu contohnya tipe data karakter, bilangan bulat, dan juga pecahan. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tipe data. Yang pertama adalah penggunaan memori. Jadi masing-masing tipe data akan memiliki perbedaan dalam alokasi memori. Misalkan tipe data punya alokasi memori yang banyak, akan tetapi dalam komputasinya itu membutuhkan waktu load yang lama. Jadi masing-masing tipe data akan memiliki kelebihan. Kemudian ketelitian penghitungan. Jadi adapun penghematan memori yang bisa dilakukan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebenaran dalam ketelitian penghitungan jauh lebih penting daripada keefisiensian memori. Jadi keefisiensian memori ini lebih menjadi nomor 2 dibandingkan dari ketelitian penghitungan. Jadi prioritas utama dalam pemilihan tipe data adalah ketelitian penghitungan. Ketika itu sudah tercukupi, maka baru kita bisa pertimbangkan yang kedua, yaitu efisiensi memorinya. Contoh di sini tipe data yang bisa digunakan dalam pembelajaran kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Ada char dengan jumlah bit 8, kemudian tentang data min128 sampai 127 dengan format %C, kemudian ada juga integer, ada juga float, double, dan juga void. Contohnya di sini char itu bisa huruf A besar, kemudian huruf A kecil, B kecil, angka, dan seterusnya. Kemudian integer juga 0, 1, min 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau float ini berarti dia bilangan pecahan persisi tunggal seperti 3,1, 7,3, 0,4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua operator. Jadi operator di sini dibagi, yang pertama operator aritmatika, kemudian relasi, dan juga logika. Yang pertama aritmatika. Jadi aritmatika merupakan operator yang tergolong sebagai binary maupun unary. Jadi binary contohnya di sini perkalian, pembagian, modulus, kemudian penjumlahan, pengurangan. Kemudian unary di sini ada tanda plus, tanda minus, ada prefix, postfix, kemudian juga prefix predicament. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu binary dan juga unary. Unary merupakan operator yang hanya memiliki satu operan. Contohnya karakter minus, ini hanya satu operan. Jadi tanda minus digunakan untuk membuat sebuah angka menjadi negatif. Kemudian binary merupakan operator yang memiliki dua operan. Jadi operator jenis ini akan banyak digunakan, misalkan 5 kali 2, 10 bagi 3, 3 tambah 2, dan sebagainya. Jadi kalau unary tadi memiliki satu operan, sedangkan binary memiliki dua operan. Contoh kemudian yang selanjutnya adalah operator relasi atau perbandingan. Jadi di sini akan melakukan comparing atau perbandingan, bisa menggunakan kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari sama dengan ataupun tidak sama dengan. Jadi di sini untuk membandingkan antara value satu dengan value yang lain. Jadi ketika tadi operator aritmatika itu untuk contoh yang satu operan hanya untuk memberikan
nilai minus, kemudian yang binary itu untuk kalian, kemudian pembagian atau penjumlahan. Nah, di sini relasi akan membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Contoh, kita masukkan operator angka 5, di sini ada angka 3. Kita gunakan dengan operator perbandingan, maka hasilnya akan apakah ini benar atau true atau false. Kemudian ada angka lagi, kita masukkan dengan operator true atau false. Jadi ada keterangan ini berarti kan false, ini berarti true. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, itu lanjutannya dari operator dari perbandingan. Di sini ada lagi operator logika. Jadi ada tandanya double N di sini atau logika N, kemudian tanda seperti ini adalah logika OR atau dan juga logika NOT atau ingkar. Contoh di sini operan 1 dan operan 2. Ketika true dan true, jika dia N, maka hasilnya adalah true. True dan false, di N kan berarti false. False dan true, di N kan berarti false. Dan false, hasilnya juga false. Jadi ketika kita menggunakan operator logika N ini, syarat dia menjadi true adalah kedua nilai operan adalah true. Kemudian yang kedua, logika OR, true dan true hasilnya true. True dan false hasilnya true. False dan true hasilnya true, dan false ketemu false hasilnya false. Jadi syarat untuk mendapatkan nilai false adalah keduanya harus bernilai false. Kalaupun salah satu bernilai true, maka hasilnya akan true. Ketika true ketemu false ketemu true, dan true ketemu true, hasilnya akan tetap true. Jadi seperti itu untuk operator logika. Jadi ada perbandingan yang menghasilkan sebuah hasil true ataupun false. Selanjutnya variabel dan konstanta. Di sini variabel merupakan tempat untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. Kemudian konstanta ini juga untuk menampung data, tetapi nilainya selalu tetap. Jadi perbedaan dari variabel dan juga konstanta adalah di fleksibilitas datanya. Jadi ketika variabel kita declare, maka nilainya dapat berubah. Sedangkan konstanta nilainya tetap. Nah, nanti contohnya akan ada di kasus source code ketika kita menggunakan variabel dan juga kita menggunakan konstanta. Yang pertama, kita gunakan variabel. Di sini kemarin ya sudah kita pelajari juga. Ini adalah field header, kemudian ini adalah main program, baru kita lakukan deklarasi dan juga menggunakan fungsi-fungsi yang ada seperti cout, kemudian cin, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke pokok saja di variabel. Variabel deklarasinya di sini. Kita deklarasikan variabel nama. Nama dengan tipe data char. Tadi char adalah karakter, kemudian panjangnya adalah 20. Kemudian integer dengan nama variabel umur panjang 5. Di sini nama bisa diisi siapa saja, umur juga dapat diinputkan berapa saja. Karena kita deklarasi menggunakan variabel. Ingat tadi konsepnya adalah yang pertama variabel nilainya selalu berubah, dan kemudian konstanta nilainya tetap. Jadi nilai dari variabel di sini dapat berubah. Makanya di sini diberikan sebuah cin atau inputan. Cin nama. Jadi nanti akan dihasilkan seperti ini. Ada nama, silahkan diisikan nama. Jadi nama ketika kita eksekusi namanya AB, untuk proses yang pertama namanya akan tetap AB. Kemudian kita eksekusi lagi programnya, kita isikan AC, maka juga akan munculnya AC. Maka variabel di sini nilainya akan selalu berubah-ubah dari satu
waktu ke waktu yang lain. Ketika kita lakukan eksekusi ulang, maka itu akan kereset menjadi 0 lagi dan kita bisa inputkan nama baru dan juga umur yang baru. Itu fungsinya variabel di situ kita deklarasikan di setelah main. Kemudian yang kedua adalah konstanta. Tadi konstanta nilainya tetap dan tidak berubah-ubah. Di sini kita includekan field header, kemudian kita definisikan atau kita define nama Alex. Di dalam field header kita define nama Alex. Ketika kita panggil menggunakan main, kemudian kita panggil cout nama saya, kita panggil nama label variabelnya, konstantanya nama. Kemudian yang akan tampil adalah Alex. Apapun itu, ketika kita compile lagi program itu, kita execute ulang, maka yang akan muncul selalu Alex. Karena ini merupakan konstanta. Kecuali kita rubah define nama jadi Budi, maka yang akan tampil adalah Budi. Jadi bedanya dari variabel dan juga konstanta tadi, konstanta nilainya tetap, kita define nama itu di atas atau di bawah field header sebelum main program, maka ketika kita panggil fungsi nama, yang akan tampil adalah Alex, atau nama yang kita definisikan di bawah field header. Kalau kita menggunakan variabel, kita deklarasikan seperti ini tadi, char nama, integer umur, maka kita dapat inputkan. Contoh seperti ini kita eksekusi. Eksekusi pertama kita inputkan nama pakai AB tadi. Kemudian kita close programnya. Kita execute lagi, kita bisa inputkan dengan nama yang berbeda, AC. Karena inputannya kosong, kita bisa inputkan dengan nama siapapun, dengan umur berapapun. Tapi kalau konstanta kita execute pertama kali yang muncul akan nama yang kita definisikan, Alex. Kemudian kita close programnya, kita execute lagi, namanya juga Alex akan kembali muncul. Itu adalah beda dari konstanta dan juga variabel. Oke, itu tentang tipe data, operator, dan juga variabel konstanta. Jadi, ada beberapa buku bahasan dari tentang tipe data yang bisa kita gunakan, integer, char, kemudian ada juga operator logika, dan sebagainya. Oke, itu tentang tutorial pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.